Halo semuanya, kembali lagi dengan Okta Wijaya di podcast Komika Baru. Nah, jadi gue sekarang udah sama Muhammad Rafli Irsyad Tarigan dan dia ini adalah salah satu komika baru juga sama kayak gue. Dia tuh dari komunitas stand up Indo Jaksel atau stand up Indo Jakarta Selatan. Halo Raf, gimana kabar? Alhamdulillah baik. BTW, gue belum masuk komunitas. Tapi Gue belum masuk komunitas. Tapi kan lu sudah menjadi co-host di Zoom Stand Up Indo Jaksel kemarin, Pak. Enggak, itu dari berapa minggu yang lalu ya. Jadi waktu itu Bang Oki yang apa? Yang ngurusin Zoom Zoom buat open mic Jaksel kan. Terus waktu itu dia masih di jalan. Terus cuma ada gue di room. Terus, "Fli, ini lu jadi host dulu ya, lu di komputer kan?" Ya udah, gue bilang. Ya udah, ntar kalau ada anak Jaksel kasih aja hostnya ke dia. Ya udah, jadi co-host gue. Oh, gua kira udah ini lu. Makanya gue juga agak kaget kan. Wah, cepet banget nih ada komik baru sama kayak gue. Tadi udah langsung join komunitas. Keberapanya belum ya, Raf ya? Belum. Belum. Gue masih pengen nyoba open mic offline dulu sih. Gue pengen keliling komunitas. Tapi kayaknya sih antara Jakpus atau Jakbar sih. Apa tuh? Join komunitasnya. Pengen masuk. Iya. Lo BTW Karena dari dekat rumah gue. nah, rumah lo di mana tuh? Di Cideng, Tanah Abang, Harmoni. Oh, Jakarta Pusat ya? Ya, Jakarta Pusat. Paham. Nah, terus apa namanya? Lu mulai kapan dah open mic? Karena kan sama-sama baru nih, cuman lu tuh di bulan apa kalau boleh tahu? Kalau gak salah Oktober akhir sih, tanggal 30 kalau gak salah. 30 Cuma, Oktober gue hah? open mic di Ketawa Antasari itu. Banjir. Itu Punyanya langsung kamu. langsung dijadiin konten atau gimana? Soalnya kalau gua kan dijadiin konten tuh kamu ketawa. Nah, kalau lu gimana? Ya dijadiin konten juga, cuma konten gue nggak tampil-tampil, gue gak tahu kenapa tuh. Ada dendam sih Bang Oza sama gue. Itu gue open mic langsung jadi headliner gue. Sialan. Langsung pertama banget itu. Headliner gue ditaruh di paling belakang. Oh, paling belakang. Iya, Oh, gue headliner ingat tuh banget paling belakang ya. gue habis Bang Tulus. Anjir, gimana cara ngalahin peserta Suci 9 nih. Nah, itu Baru pertama kali open mic. posisinya udah Suci, Bang Tulus itu. Belum. Tapi kan pengen masuk Suci kan. Oh iya, latihan buat di Iya. Suci. Itu juga gara-gara lupa. Bang Ilham sama Bang Rais lupa ada gua. Jadinya pas Tulus tampil dia udah bilang itu komik terakhir. Pas Tulus selesai tampil, maaf teman-teman, ternyata ada satu komik yang kelewatan gitu. Udah akhirnya gue headliner. Gila, baru pertama kali tampil langsung headliner. Dan gimana hasil itu open mic pertama lu? Ada tawanya nggak? Kalau gua, aduh jangan ditanya deh, pada diem semua anjir. Kayak bahkan di kolom komentar YouTube gua itu, YouTube yang ada guanya itu, malah ada yang komen kayak gini, di sini bukan ngelawak, bukan sesi curhat, brengsek kata gua. Anjing enak banget udah bisa ngeliat komentar-komentar ya. Gue gak Mas, tahu tuh. masalahnya Pak, komentar netizen tuh ada yang gue sih ngambil positifnya aja ya. Cuman yang Ya, brengseknya yang itu, di sini tempat ngelawak bukan tempat curhat digituin. gue gak tahu sih karena gue gak bisa nilai penampilan gue sendiri kan. Cuma kalau ditanya pas gue tampil ada yang ketawa apa enggak sih, ya alhamdulillah lah ada beberapa lah. Mantap. Setidaknya lu ada ketawanya Pak. Kalau gue, sumpah Pak, kosong Pak. Ah Bahkan itu bahkan apa? sebetulnya di video lu yang lu tonton itu sebenarnya ada satu beat, tawanya ada dikit, tawanya Tapi gak ada masuk. tipis. Tapi yang ketawa siapa? Coki Pardede yang ketawa itu. Anjir, pertama kali open mic ada Coki Pardede sih. Beneran ya. Sumpah pas gua diketawa tuh ada Bang Coki, gue juga kaget kan. Nah, anjir Bang Coki lagi. Jadi gue lagi open mic, depan gue tuh Bang Coki kan. Nah, jadi Dia ada di satu tengah gitu kan posisinya. iya, jadi ada satu beat di mana
itu materinya agak bahaya. Jadi gue bilang ke Oza, Bang, nih bahaya bang, dikat ya. Oh ya tak, siap. Dikat beneran, alhamdulillahnya. Nah, yang bintang itu orang mulai ada tawa tipis, termasuk Bang Coki. Makanya gue cukup apa ya, agak agak ada proud juga, tapi di sisi lain, aduh suwe. Enggak kira kayak gitu kan. Nah Pertama terus, kali open mic bikin Coki ketawa lo, gila. tapi Keren. tipis, bukan prestasi dong. Prestasi itu anjing. Coki Pardede ketawa sama jokes lu, bayangin. Waduh, waduh. Kok gue pengen ngupload ini jadi ngeri ya. Ngomong-ngomong, lu tuh inspirasi lu siapa sih sehingga akhirnya lu memutuskan untuk open mic? Maksud gua, lu mulai tahun berapa gitu, mulai tahu stand up dan hingga akhirnya lu tuh memutuskan untuk open mic gitu. Kalau gua pribadi ya ini emang agak aneh juga sih. Gua tuh tahu stand up tuh dari tahun 2011, Pak. Zaman-zamannya Kompas TV masih susah banget dicari. Terus tontonan offline pertama gua tuh off air pertama tuh di openernya Afgan itu kan, yang opener kan si ini kok Ernest, demi Allah Pak, 2013 Pak, Kenapa acara musik opener stand up anjing? demi Allah, demi Allah, 2013 ya, 2013 kan gua dibayarin teman gua kan nonton konser Iya. tahun barunya Afgan tuh di Smarekon Bekasi kan. Nah pas gua lihat openernya stand up kok Ernest, itu kok Ernest tuh belum jadi sutradara, sebelum sebelum apa, sebelum film Ngenes, itu jauh Iya, iya. sebelum film Ngenes tuh. Makanya pas gue lihat ini Ernest Prakasa siapa ini, karena gue dulu kan gak terlalu ngikutin stand up kan, cuman Iya, tahu iya. gitu. Enggak, terus gue juga nonton MLI waktu itu di salah satu event di mallnya JKT48. Terus hingga kira gue memutuskan untuk open mic di bulan bulan apa tuh ya? Pokoknya 6 bulan terakhir lah, 7 bulan 8 bulan terakhir di Ketawa itu. Kalau lu gimana, Raf? Gue sama kayak lu sih. Gue ngikutin stand up dari tahun 2011. Hmm. Yang di YouTube tuh yang Radit, Panji, Oh iya yang iya. ya Stand yang up heboh Indo. banget tuh. Ya yang di Komik Cafe Kemang ya kalau nggak salah Iya ya. iya iya. Ya itu gue ngikutin situ. Terus pertama kali gue nonton stand up offline tuh kalau nggak salah stand upnya Adri. Stand upnya Adri yang LPLK, Lo Pikir Lo Oh, Keren. backer keren. Oke. Iya, iya di Teater Salihara kalau nggak salah. Di Teater Salihara. Terus gue nonton TDYP, gue nonton pidato presidennya Awe sama roasting penistanya MLI itu yang di CGV, yang Tatan Muslim sama Coki Pardede comeback. Ya kan sebelumnya kan yang gara-gara masalah babi kurma itu kan mereka pamit kan. Iya iya. Ya terus mereka bikin acara roasting penista, roasting Bang Tretan sama Bang Coki. Nah di acara itu Coki sama Bang Tretan comeback gitu. Itu bentar-bentar Ya bentar. Itu event yang di CJV itu yang di FX bukan? bukan, GI. Oh GI, iya iya. Soalnya Roasting penista. soalnya kalau gua beda, kalau gua tuh di CJV waktu itu, di eventnya Oh, Indonesia apa Future Fest 2019 waktu itu di IFF. Nah, untuk gue cukup tertarik nih dengan lu karena kan mungkin bisa dibilang apa namanya, literasi lu tentang stand up of air kan cukup banyak ya, ada pidato presidennya Bang Awe, terus juga iya. ada suratnya Bang Adriano Kolbi, sama yang terakhir yang soal roasting Coki sama Muslim. Nah, Mhm. pertanyaan gue gini, siapa sih inspirasi lu sehingga akhirnya lu tuh berani gitu untuk open mic hingga akhirnya? Kalau gue kan bener-bener pure TV Pak, jadi agak Iya, iya, iya. gimana gitu gue cara ngomongnya. Mungkin lu tahu Lu sendiri suka lah ya. Oh iya, iya, iya. Lu kan komik baru paling sopan kan, pembahasannya sopan banget, nggak ada kata-kata kotor kan. Nah, Karena literasi inspirasi saya TV semua Pak. Kalau iya sih benar, clean semua clean. Kalau iya. inspirasi gua itu pertama Bang Adri, kedua Bang Awe, kayaknya Bang Adri nggak suka deh disandingin sama Bang Awe kayaknya ya. Karena kan jauh banget, karena kan jauh banget kan, Iya, teknik iya, stand up-nya, iya, bahasannya. iya. Adri yang stand up tuh begini kan, Bang Awe kan
absurd banget kan. Heeh. Kalau Coki sama Bang Coki sama Bang Tretan gue suka, tapi nggak gue jadiin sebagai referensi komedi gue sih, karena apa ya, Cinta mungkin Karir. bukan, karena mungkin pengaruh fans MLI juga kayaknya ya. Bisa jadi, bisa Nah, jadi. jadi kayak terlalu mainstream, terus maksain jokes dark gitu kan, juga kayaknya gue belum bisa sampai sana sih. Belum sampai sana yang dark, yang bahas sosial politik, budaya, ya kan. Waduh, Belum iya sampai sih, sana sih. iya sih. Susah banget sampai sana. Nah, terus Raf, lo tuh sebetulnya lo nggak kira memutuskan stand up itu karena emang ada yang pengen lo ceritain atau memang lo sekedar pengen belajar semacam public speaking, belajar lucu atau gimana? Raf? Soalnya kalau gue pribadi sih salah satu tujuan gue open mic adalah ini jujur ya, gue jujur aja hingga akhirnya gue memutuskan bikin podcast ini adalah karena jeleknya gue adalah pada saat gue sebelum ikut open mic segala macam, gue itu suka ngeremehin kompetisi. Kan ada Suca nih. Ini gue jujur-jujuran aja deh. Gue tuh suka banget ngeremehin Suca, jujur aja. Ya, Gue suka banget ngeremehin Suca karena kan punchline dijadiin thumbnail, ketawanya sound effect, iya, penontonnya absurd. Maksudnya penontonnya iya purely benar. mahasiswa gitu, bukan bener-bener Iya, penikmat iya. stand up. Beda sama Suci. Kalau Suci kan track record udah ada, udah jelas. Terus bener-bener full teknik stand up gitu. Bahkan mungkin kalau lu lihat cara gue open mic itu bener-bener caranya Suci kan, bisa dibilang Iya, kan. iya, iya. Iya Meskipun benar. memang masih ngaco cara gue ngeeksekusinya dan segala macam. Makanya gue hingga akhirnya gue pernah ada satu fase di mana wah garing semua nih, wah nggak lucu nih. Bahkan gue akhirnya open mic kan, gue untuk open mic dan pas setelah gue open mic gue tiba-tiba kepikiran anjir nih kayaknya dosa gue sama senior kayaknya dosanya banyak banget dah. Merasa berdosa gue sumpah. Kenapa? Karena di open mic aja mereka tuh sampai ada yang bawa buku, sampai ada yang ngeblank open mic, nggak Iya, kira gitu iya. kan tuh gue benar-benar salut parah sih. Kalau lu gimana Raf? Kalau gue, karena gue emang mungkin bisa dibilang suka ngelawak di tongkrongan ya, badut tongkrongan. Iya. Jadi, dan gue ngikutin stand up kan dari 2011 gitu. Dari teman-teman gue yang nggak tahu stand up, cuma Hmm. tahu cuma tahu Panji atau siapa atau Radit. Gue Hmm. udah tahu Bintang BT, gue udah tahu siapa, ya kan. Jadi kayak, nih kayaknya kalau ngelucu di tongkrongan doang kayaknya gak asik nih, gue pengen nyoba hal itu tuh. Apalagi komedi stand up kan komedi yang beda banget kan dari Iya. komedi-komedi yang kita tonton dari kecil gitu. Walaupun konsepnya sama-sama nulis, sama-sama nyari patah, Hmm. sama-sama ngekritik ngekritik Isu sosial budaya, sosial. tapi ya isu sosial, tapi kan dibawain secara beda gitu, fresh. Hmm. Nah, gue jadi tertarik, kayaknya gue pengen coba stand up. Cuma kenapa gue lama banget nyoba stand up-nya gitu, karena pas 2011 gue masih SMP gitu. Gue Sama kayak, Pak. Kayaknya lu ya sama gue gue seumuran dah, kayaknya dah. kayaknya gue 21, tahun ini 22. Gue Iya. tahun ini 23. Lebih tua lu. Iya makanya. Setidaknya Anda udah lulus duluan Pak, saya belum. Alhamdulillah. Iya, jadi gue kayak bingung gitu, gak ada temen yang sefrekuensi juga gitu, sampai Uh, akhirnya gue nemu temen yang suka nonton stand up bareng. Kebetulan temen SD gue juga. Akhirnya gue coba-cobalah berani. Akhirnya gue ngelihat konten coba ketawanya yang diketawa Kang Mo kan. Wah ini bisa nih gue jadiin buat batu loncatan atau pertama kali gue mulai stand up. Ya udah gue coba itu aja. Nah dan Itu juga karena banyak halangannya itu. apa aja tuh? Pertama kali gue hubungin Oza tuh kalau gak salah bulan Mei. Terus tiba-tiba Agustus PSBB berapa bulan, akhirnya
akhirnya gue baru pertama kali stand up tuh Oktober. Harusnya gue udah stand up dari Agustus karena jadwal gue di Ketawa tuh Agustus pertama kali. Tapi gara-gara PSBB jadinya diundur jadi Oktober gue. Iya. Nah, kan lu udah nonton Coba Ketawa tuh di Ketawa Comedy Club ya. Apakah itu menjadi salah satu motivasi lu gitu sehingga kira lu pengen open mic untuk pertama kalinya? Iya, motivasi banget sih karena Kenapa brengseknya nih? gue nih, gue jujur-jujuran aja ya. Gue Gimana? jujur-jujuran aja. Karena gue gak mau, gue mencoba pertama kali gue gak mau jadi hal yang paling bodoh di hal pertama itu gitu. Jadi pas ada Coba Ketawanya Ketawa Comedy Club, gue tontonin setiap episodenya. Terus gue mikir, kayaknya gue bisa nih. Walaupun nggak pecah, tapi gue bisa setidaknya lebih bagus. Episode Agung keluar. Anjing, ini penampilan terburuk nih. Ini penampilan terburuk. Kayaknya gue gak akan bisa di bawah dia gitu. Gue gak akan bisa jadi orang lebih brengsek dari dia kan. Yaudah, akhirnya gue berani banget. Akhirnya meyakinkan, oke, gue berani nih coba open mic gitu. Karena udah ada standar terburuknya. Setidaknya meskipun saya open mic, setidaknya saya tidak lebih buruk dari dia. Nah, iya benar. Kalaupun gue buruk, gue gak akan lebih buruk dari Agung. Itu kalau konten Coba Ketawa itu yang tampil pecah-pecah, gue sampai sekarang gak nyoba stand up gue. Iya, tapi kan memang pada dasarnya kan penampil di Coba Ketawa nggak ada yang pecah banget kan. Paling tawa-tawa respect doang paling kayak kebanyakan. Iya, tipis-tipis respect. Iya, kalau lu mending tipis-tipis respect lah, gue tipis-tipis disangka curhat anjir. Daripada Agung, tipis-tipis brengsek. Tipis-tipis di band sama Ketawa anjir, gak pernah datang lagi. Aneh Agung. Yang roasting Panji deh bangsat. Aduh lucu sih, parah itu. Nah terus Raf, lu tuh gue nggak tahu ya gimana perjalanan lu open mic beberapa bulan terakhir ya. Kalau gue kan purely ya via online aja gitu kan. Setahu gue komunitas yang ngejalanin stand up open mic online kan selesai ada stand up Kemenkeu, ada stand up Indo Jaksel sama stand up Indo Jakarta Utara. Nah kalau lu sendiri untuk open mic-nya tuh gimana Raf? Gue di stand up Jaksel sama di Komika Open House sih. Oh ya mas, satu lagi coba open house lupa gue. Ya, yang Jakut gue baru tahu kemarin tuh yang di grup Jaksel. Oh ternyata Jakut juga ngadain. Mungkin minggu depan gue nyoba Jakut. Kemenkeu juga gue juga baru tahu pas masuk grup Jaksel tuh. Mungkin gue bakal nyobain yang lain sih. Tapi lu pernah nyoba open mic di H-Corp gak? Apa? Manajemennya Ko Ernest H-Corp. Itu via online juga apa gimana? Iya, setahu gue via online juga. Oh, gue malah nggak tahu tuh. Nah iya, gue juga pengen nyoba di situ tuh. Kalau nggak salah di Twitter Bang Ardit pernah nge-tweet. Nah kalau nggak salah lewat Bang Ardit Erwanda. Iya sih gue pernah lihat instastory dia juga sih yang soal dia open mic gitu sih. Ya, pernah kan? Lihat juga gue. Cuma gue nggak tahu tuh masih lanjut apa kagak. Pengen gue nyobain di situ. Ya paling yang bukannya gue seuzon ya, tapi kok gue ngerasanya kayaknya open mic hahaha tuh masih eksklusif aja gitu. Cuman orang dalam sama orang udah punya nama aja istilahnya. Kalau enggak ya lu udah kenal lah masalah satu staff di sana gitu. Misal lu kalau Bang Ardit nih, pasti lu diajakin sama Bang Ardit gitu. Kalau ya baru-baru, let's say kayak kita berdua nih, yang cuman modal lucu-lucu maksa, bukan tuh lucu tipis-tipis respect, masih belum dapet channel ke sana gitu. Iya. Tapi kata Bang Ardit sih dibuka buat umum ya. Gak tahu tapi open mic-nya buat umum apa penontonnya umum gitu. Nah itu dia. Aku juga belum tahu sih, kan nggak mungkin dong kalau open mic-nya pakai Clubhouse. Wah, saya Android gak bisa dong. Sama, Pak. Saya juga Android gak mungkin bisa. Nah, terus gini sih, Raf. Lu tuh salah satu tujuan lu untuk open mic itu, hingga kira lu memutuskan untuk open mic, tujuan lu tuh untuk
mengutarakan yang menjadi keresahan lu atau gimana? Rasanya kan gue belum terjawab juga tuh. Apa cuma Oh iya konten iya. public speaking atau gimana? Uh, ya itu sih nyalurin hobi gue aja sih. Karena menurut gue stand up itu hobi gue gitu. Walaupun cuma baru beberapa bulan ya, tapi kan gue udah Iya. ngikutin dari 2011 gitu. Gue suka scene stand up, gue suka budayanya gitu. Nah, jadi gue kayak pengen ikut cemplung langsung aja sama stand up, pengen nyalurin keresahan-keresahan gue, pengen bukan jadi cuma lucu di tongkrongan doang, tapi bisa lucu buat semua orang ya kan. Walaupun lu gak bisa membahagiakan semua orang ya. Iya, iya. Ya, terus juga kan lebih enak kalau hobi lu dibayar kan. Jadi Iya, betul. gue gak naif aja sih kalau stand up buat jadi batu loncatan gue buat Ya kalau iya sih, tapi kalau misalnya cari lo uang saku. bilang iya sih, tapi kalau dibilang apakah stand up itu menjadi batu loncatan untuk dapat bayaran sih, gua pribadi kita sama-sama baru ya. Kita nggak bisa Iya, iya. naif juga, kita juga punya tujuan ke arah materi dalam Iya, berupa iya. duit gitu. Tapi ya kita masih berusaha lebih baik ya Raf ya, bisa dibilang ya. Iya, iya. Nikmatin prosesnya aja sih. Itu dia. Gak apa-apa, Nikmatin prosesnya. lu waktu open mic di Ketawa terakhir kemarin tuh, lu sampai dicak-cakin nggak sama MC? Dicak-cakin kan sama Bang Oza sama Bang Apos tuh. Gara-gara quarter life crisis gue yang nggak krisis amat. Itu gue pengen ngulik keresahan gue sebagai generasi sandwich juga kan. Cuma emang nggak tahu, belum dapat premis, nggak tahu, gue belum berdamai sama masalahnya, jadinya masih kurang penesannya gitu ya. masih dikit, masih di keraknya aja. Iya, gue malah disangka ceramah gue sama Bang Rais we. emang kadang suka ngapat, kadang emang ceng-cengan. Gue soalnya jujur aja Raf, mungkin lo punya basic anak tongkrongan, tapi kalau gue pribadi ya, gue tuh sama sekali nggak ada basic nongkrong. Bahkan kalau diajak nongkrong tuh gue kadang suka, oh ya ntar ya, jarang nongkrong gue bocahnya, justru gue pengen ngelawan batasan gue itu sih. Dan gue masih ingat banget pertama kali gue open mic Ketawa, itu wah tuh kalau untuk orang yang baperan ya mungkin mereka nggak bakal mau stand up lagi sih. Untuk kan yang MC kan Bang Ilham sama Bang Rais kan, dia ngomong kayak gini, tak aktif, oke ini terima kasih buat Okta Wijaya. Terus gue duduk, tak terus kan aktivitasnya apa? Jualan Bang. Oke, sekarang lu fokus jualan, kagak usah stand up lagi. Bang, gue bilang. Iya, itu joke standar Bang Rais sama Bang Ilham tuh. Kalau lu ada kesibukan lain selain stand up, lu fokus itu aja, jangan stand up. Iya, makanya. Itu kalau orang gimana? Katanya sih Bang Rais sama Bang Ilham ngecengin yang habis tampil tuh gak seberapa ya dibanding Bang Marcel. Katanya Bang Marcel lebih parah. Iyalah. Ngecenginnya tuh kalau dia jadi MC. Oh, lebih ekstrim gitu ya ngecenginnya ya? Iya, lebih ekstrim. Ya tapi jatuhnya kayak latihan mental sih. Soalnya gue juga akuin sih Pak, kayak mungkin salah gue sih yang masih baperan gitu. Kalau gue ya udahlah diemin aja gitu. Kalau gue ya, karena kan emang basic tongkrongan gue kan kurang banget kan. Jadi ya kayak gitulah. Nah terus Raf, kalau lu sendiri gimana Raf? Kalau untuk kayak lu belajar, lu misalnya tulis materi nih, lu bisa tuh langsung ke ada kombutnya kah atau memang lu apa yang lu resahkan, lu tulis langsung lu eksekusi atau gimana? Awal-awal sih gitu ya. Apa yang gue resahin, premis-premis kan gue kumpulin kan. Kesalahan pertama buat komik-komik baru kan kalau ada premis nggak ditulis kan. Sama kalau ada premis yang susah dihapus gitu. Yang kayak gak ketemu lucunya. Padahal mah biarin aja kan. Siapa tahu ntar di kemudian hari lu bisa nemu lucunya. Jadi gue nulis-nulis, gue cari-cari kelucuannya dari premis-premis gue, cari-cari punchline-nya. Gue kombut baru beberapa kali sih sama Bang Ilham sama Bang Oza. Ilham Setiadi. Bang Rais maksud gue. Bang Rais. Bang Rais sama Bang Oza. Kalau Bang Oza via WA, kalau Bang Rais waktu itu cuma lagi nongkrong terus kombut aja.
Iya, iya. Selip-selipin kombut dikit. Iya sih, gokil sih. Mungkin emang apa namanya? Emang kayak sih jiwa-jiwa tongkrongan tuh salah satu hal wajib buat komik baru ya, bisa dibilang. Iya, karena ya kalau open mic kan lu cuma ngetes materi gitu. Iya Nguliknya sih. kan pas di nongkrong. Iya Nongkrong sih, habis iya open sih. mic, kumpul-kumpul di warkop. Nah, itu Mm-mm. baru tuh bahas tadi penampilan lu gimana, kurangnya di mana, Iya. ngulik-ngulik keresahan. Oke, oke. Dapat gue jawabannya. Ya sih makanya kalau mungkin buat teman-teman yang mungkin mau nanya-nanya atau apa mungkin bisa taruh aja pertanyaan kalian di kolom komentar ya nanti. Soalnya ini kan video bakal gue upload di YouTube sama di Spotify podcast Komika Baru dan YouTube Okta Wijaya. Jadi bisa ada masukan gitu dari teman-teman baik pertanyaan ataupun yang lain. Soalnya buat gue pribadi sih gue pengen ini sih Raf pengen ngulik tentang apakah komika introvert bisa menjadi seorang komika gitu loh. Apakah seorang introvert bisa menjadi seorang komika itu kan jadi pertanyaan banyak orang tuh. Iya, Kalau gua, benar-benar. kalau gua jujur aja sih, kalau gua jarang nongkrong, tapi kalau ada topik yang pengen gua tahu, biasanya gua nongkrong-nongkrong aja gitu. Iya, iya, iya. Itu Tapi sih. bisa sih banyak komik-komik introvert juga kan yang jadi komik. Indra Frimawan, Radit, Bang Radit, terus Oh Bang iya, Rian Andriandi kan juga iya lumayan sih, introvert. iya sih, iya sih. Tapi kan kalau untuk mewawancara mereka kan itu butuh waktu yang sangat lama dong. Iya, 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 benar-benar. Kang Isman juga introvert deh. Jokesnya Anjir. Gue, punchline-nya mohon malu maaf, punchline. mohon maaf Pak, gue ngecak-cakin Kang Isman aja gue nggak berani loh sampai hari ini. Tadi sebelum tag lo ngecakin ya, parah lo. Apaan? Lu nggak usah menggiring opini lu. Bohong bet anjir. Oke, Aduh. apa Rafli sahabat Ibob Tarigan, thank you banget nih Ya, thank buat you, thank you. apa namanya buat waktunya buat mau bincang-bincang di podcast Komika Baru dan lo punya ini Sama-sama. nggak punya apa punya satu atau dua apa gitu buat orang-orang yang pengen stand up nih tapi mereka tuh masih bingung gitu atau mungkin masih belum berani atau gimana ada nggak yang pengen ngomongin buat mereka? Pertama, kalau pengen stand up tapi gak tahu apa-apa ya, mungkin perbanyak referensi dulu gitu. Lu beli digital downloadnya gitu di komika.id, manajemen Bang Panji, bisa di-download di sana. Ini Ya kan? mantap. Digital download komik-komik spesial-spesial show orang, terus juga mungkin bisa nonton acara-acara off air atau acara-acara yang digelar online gitu via virtual atau datang langsung. Terus dengerin podcast-podcastnya komik-komik juga, podcastnya Bang Adri, podcast awal minggu sama podcastnya Bang Awe, podcast minggu. Itu juga lucu banget tuh podcast minggu. Ya banyak referensi, terus cari tahu keresahan lu. Karena baru pengen mulai stand up tuh, kata Bang Radit sama Bang Panji kan bahas keresahan diri sendiri dulu kan. Gitu, karena ngetawain diri sendiri kan hal yang paling mudah daripada ngetawain orang lain. Jadi cari keresahannya, kalau ada premis apa-apa tulis aja langsung, catat, kumpulin soal punchline atau soal bakalan dibawa kemana, materinya nanti bisa dicari lah. Yang penting kan premisnya dulu, harus punya premis yang kuat gitu. Oke. Sama itulah, harus nyoba sih, harus nyoba Iya. langsung, open mic, jangan takut gitu. Oh ya terakhir, lo kan mungkin kita sama-sama kita kebanyakan open mic online terus hingga akhirnya Jumat kemarin kita akhirnya setelah sekian lama kita open mic langsung tuh gimana rasanya Pak? Kalau gue sumpah alhamdulillahnya sih ketawanya ada mulai tebel tapi kan agak kayak grogi kalau gue ya. Kalau lu gimana tuh? Iya, ya. Sama sih, grogi banget, dragging gitu. Karena kalau di virtual kan kemungkinan terburuk kan paling lu cuma di kick di room kan. Kalau open mic langsung, penonton bisa nge-kick lu langsung, Bro. Maksud anjing gak lucu bangsat gitu kan. Tiket di Sama room semua. ya kan? Sama apa ya? Mental juga jadi kelatih gitu. Komik-komik yang virtual kan mentalnya mental yang enggak, gue punya sebutan komik virtual tuh komik spesialis gak ketemu penonton gitu. Iya, Iya, iya. ngelatih
ngelatih materi virtual tuh bukan ngelatih materi lucu apa kagak, tapi lebih ke internet koneksi stabil sama mic resek-resek apa enggak kan. Itu. Aduh, Susah virtual sekarang tuh. kacau sih. Responnya Iya sih, bahkan senior banyak kita. heckling juga kan. Iya, bahkan ini ada satu statement yang cukup wadididau juga ya dari Bang Syukron Jamal ya. Lu ingat gak dia pernah ngomong apa? Dia pernah ngomong ini. Gue gak tahu lu ingat apa kagak. Sebetulnya kalau dari open mic virtual, gue gak tahu nih masa depan komik-komik sekarang yang baru sekarang kayak gimana. Iya, mental tuh bro. Kan sebetulnya masalah utama komik-komik kan mental di panggung kan. Iya. Mentalnya agak gitu. Iya, masalahnya gini juga Pak. Gue aja yang waktu itu open mic di Comika aja, materi udah solid nih. Tiba-tiba diliatin peserta suci kan gue goyang banget kan. Iya. Sampai waduh banget anjir. Gimana open mic langsung ya? Iya gitu. Ketemu penonton langsung, ketemu pas kita ngeluarin punchline muka dia datar. Itu sih deg-degan parah ya, dragging banget itu pasti. Iya makanya, dan ini jadi sebenarnya ini pesan untuk semua orang sih, terutama kan coba gue tuh kalau ngelihat Suci ya, Suci kan tapping kan, live-nya di YouTube, gue kadang suka ngeliat kolom komentarnya sedih gue, gak lucu, garing, dalam hati Parah ya. anjir. Gak tahu struggle-nya crafting buat materi mereka. Iya makanya anjir, gue aja, kita sama-sama udah dengerin apa kata Bang Rais sama Bang Ben kan, di ketawa kemarin kan kayak gimana tuh perjuangan mereka, stresnya mereka kayak gimana. Ya gimana lu pada yang kagak stand up netizen brengsek. Gue 4 bulan stand up, 4 bulan 3 bulan stand up aja nemu materi 5 menit solid susah loh. Mereka susah, tiap minggu harus ngumpulin materi baru anjing. Iya makanya. 5 menit, 3 menit sampai 5 menit kan susah banget. Susah 4 bulan gak solid-solid gue. itu pun tergantung penontonnya siapa kan. Kalau buat sebenarnya gini, penyakit komika baru ya, gue nggak tahu sih lo merasakan ini apa enggak. Kalau gue pribadi sebagai komika baru, salah satu penyakit gue adalah ketika gue tahu gue ditonton oleh orang yang lebih punya nama, itu groginya bukan main sih. Iya. Bang Oza kan juga pernah bilang tuh, ngasih masukan harusnya mindset lu diubah karena harusnya yang senior yang takut gak lucu di depan junior. Kalau lu kan masih baru gitu, ya wajar kalau gak lucu. Iya itu dia yang memang mindset itu perlu dibentuk sih. Makanya gue pun mungkin kita berdua ya Raf ya, kita berdua tuh juga masih mengolah mindset itu gimana caranya. Mindset. Iya, kayak kemarin kan ada Bang Radit tuh di Jaksel kan. Iya. Wah, itu dragging banget parah. Walaupun gue yakin Bang Radit gak ngedengerin fokus ya. Cuma kan ada Bang Radit masuk layar aja tuh kayak, bro, founder stand up bro, dengerin materi gue. Sampah ini materi gue nih. Iya, makanya gue pas, untung gue aja akhirnya memutuskan untuk paling akhir kan open mic kan, saking draggingnya itu kan. Waduh gila sih. Aduh kacau. Kacau. Ini episode ketiga dan pembahasan mengenai tentang dunia komika baru ini udah lebih mendalam teman-teman. Nah jadi buat teman-teman jangan lupa untuk di like video ini, lu share ke teman-teman lu yang baru banget pengen stand up, dan lu subscribe channel YouTube gua. Dan di Spotify lu bisa follow juga, dan lu bisa follow di sosial medianya Rafli di Instagram. Instagram lu apa Raf? @raflitar14. Mantap. Oke, itu aja dari gua Oktawijaya dan Rafli Tarigan. Oke, sampai jumpa di episode podcast Komika Baru selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Ciao. Mantap.